Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina Eka Susanti, MPM 1754000. Saya di sini akan menyampaikan tentang skripsi saya, yaitu yang berjudul Analisis Nilai Tambah Penggilingan Padi di Kabupaten Mesuji. Di sini saya akan menyampaikan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang. Latar belakang itu tersendiri adalah sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara. Namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini di Indonesia, petani Indonesia masih memiliki status kesejahteraan yang sangat rendah. Kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang diusahakan oleh para petani seringkali tak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk berusaha tani. Para petani seringkali mengalami kerugian akibat lahan yang digunakan untuk menanam padi hasil produksi yang rendah dan penghasilan kurang bagus sehingga harga jualnya rendah. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama, berapa pendapatan usaha penggilingan padi yang dihasilkan di Kabupaten Mesuji? Yang kedua, berapa nilai tambah yang dihasilkan pada penggilingan padi di Kabupaten Mesuji? Kemudian berikutnya yaitu mengenai tujuan. Yang pertama, mengetahui pendapatan usaha penggilingan padi yang dihasilkan di Kabupaten Mesuji. Yang kedua, menganalisis nilai tambah yang dihasilkan pada usaha penggilingan padi di Kabupaten Mesuji. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat penelitian. Yang satu, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai tambahan nilai informasi bagi peneliti dan mengetahui pendapatan hasil penggilingan padi di Kabupaten Mesuji. Yang kedua, diharapkan bagi penelitian dan penggilingan padi untuk dapat meningkatkan kualitas pada penggilingan padi milik nilai jual yang tinggi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tanaman padi Oryza sativa L merupakan tanaman semusim dan tanaman serumpun dengan morfologi tanaman padi berbatang bulat dan daun panjang yang terdiri dari pada ruas-ruas batang dan terdapat sebuah mulai daripada batang ujung. Tunas akan bermunculan ketika tanaman padi mulai berkembang. Bagian vegetatif dari tanaman padi yaitu terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan untuk generatif itu terdiri dari berupa mulai dari butir-butir padi. Kuswanto 2027. Berikutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu metode penentuan lokasi penelitian. Dalam pengambilan lokasi penelitian ini secara sengaja yaitu dilakukan di Desa Wirabangun. Hal ini berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Wirabangun karena merupakan salah satu desa penghasil beras. Berikutnya yaitu metode kedua tentang penentuan sampel. Dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik usaha penggilingan padi yang ada di Desa Wirabangun dengan jumlah populasi 60 petani. Untuk menentukan ukuran sampel dapat menggunakan rumus Solvia. Adapun jumlah sampel pada tersebut dengan kesalahan yang dapat ditoleransi sebesar 10%. Adapun rumus digunakan dalam menentukan ukuran sampel dari masing-masing populasi menurut Solvia yaitu berumusnya sebagai berikut. N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah N besar dikali pangkat 2. Keterangan E kecil sama dengan ukuran atau jumlah sampel, E besar jumlah populasi, E presis yang diharapkan 10%. Berdasarkan rumus di atas, dengan jumlah populasi sebesar 60 petani, didapatkan jumlah sampel sebesar sebagai berikut. N kecil yaitu sama dengan 60 per 1 dikali 60 dikali 0,1 pangkat 2 yaitu sama dengan 60 dibagi 1 per 2 sama dengan 37,5. Dari hasil penelitian sampel yang diperoleh adalah 37,5. Penelitian yang akan saya gunakan sebesar 375 responden. Yaitu yang ketiga, metode analisis data.
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode data kuantitatif, deskriptif, dan metode kuantitatif. Berikut adalah metode analisis yang digunakan pada setiap tujuan penelitian. A. Metode penanalisis untuk menjawab tujuan pertama. Metode yang digunakan untuk menjawab tujuan pertama mengenai analisis nilai tambah penggilingan padi. Analisis ini meliputi biaya penggilingan, nilai tambah penggilingan padi, baik yang menggunakan alat pengering ataupun yang masih menggunakan bantuan cahaya matahari, dan penggilingan gabah hingga menjadi beras yang siap dikontribusi, biaya tenaga kerja untuk diukur dengan hari orang kerja, biaya sewa kendaraan, dan biaya bahan bakar. Yang B. Metode analisis untuk menjawab tujuan kedua. Metode yang digunakan untuk mengetahui nilai tambah yang dihasilkan dari agroindustri penggilingan padi memerlukan metode kuantitatif, mengikuti teori Hayami et al. 1987 dengan melakukan perhitungan terhadap data yang telah didapat. Analisis nilai tambah analisis perhitungan nilai tambah mengikuti teori Hayami et al. 1987 dipaparkan pada tabel berikut. Nah, ini berikut adalah tabel perhitungan nilai tambah agresi pada tanaman padi. Keterangannya: A. Output atau total produksi agroindustri penggilingan padi yang dihasilkan. B. Input atau bahan baku yang digunakan untuk melakukan produksi. C. Tenaga kerja yang digunakan dalam menentukan produksi dalam suatu HOK dalam suatu periode analisis. F. Harga produk yang perlu pada suatu periode analisis. G. Jumlah upah rata-rata yang diterima oleh pekerja dalam setiap satu periode produksi yang dihitung berdasarkan upah per HOK. H. Harga input bahan baku utama gabah per kilo pada suatu periode analisis. I. Sambungan atau per biaya input lainnya yang terdiri dari biaya bahan baku penolong, bahan penyangkut, dan bahan pengemasan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.